Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara sekalian senantiasa dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, saat teduh malam hari ini berjudul Rahasia Menikmati Hidup. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, apakah mungkin hidup tanpa stres di dunia sekarang ini? Karena stres merupakan hal yang umum terjadi di dunia sekarang ini. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan tekanan yang berat, persaingan yang ketat, dalam kemajuan teknologi yang pesat, yang menciptakan perubahan yang sangat cepat, dan tuntutan yang semakin berat. Belum lagi ditambah situasi karena pandemi yang juga belum berakhir. Definisi sederhana dari stres adalah sebuah keadaan di mana ada ketegangan yang tak berkesudahan yang muncul karena tekanan dari lingkungan, tekanan dari keadaan ataupun situasi dalam kehidupan, gesekan dengan sesama, dan tuntutan hidup yang terlalu berat. Dan gejala-gejala yang umum dari seseorang yang mengalami stres adalah adanya kelelahan mental dan emosi, adanya ketergantungan pada obat-obatan, bahkan mungkin alkohol, kehilangan nafsu makan, keletihan secara fisik, tekanan darah yang begitu tinggi, belum lagi ditambah sulit untuk bisa tertidur. Namun malam hari ini kita mau belajar rahasia supaya dalam kehidupan kita dapat bukan hanya menjalani kehidupan ini, tetapi juga dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, mari belajarlah melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apapun yang seizin Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, pastilah ada tujuan yang baik di dalamnya. Pastilah ada pelajaran penting yang berharga bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, jangan buru-buru kita mengeluh, bersungut-sungut, atau memiliki pandangan negatif terhadap segala sesuatu. Tapi mari pandanglah dari sudut pandang Tuhan. Yang kedua, mari belajar untuk membereskan setiap dosa-dosa dan konflik yang ada dalam kehidupan kita. Dosa dan konflik yang tidak diselesaikan atau dibereskan akan menimbulkan tekanan dari dalam diri kita. Dosa-dosa dibereskan dengan pengakuan kepada Tuhan dan juga langkah pertobatan. Konflik-konflik dibereskan dengan sesama, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 23 dan 24. Terutama kita belajar untuk mau mengampuni, bahkan memberkati orang yang lain, sehingga dengan demikian hubungan akan terjalin dengan baik. Bahkan kita menyadari bahwa terkadang Tuhan juga mengizinkan melalui orang-orang di sekitar kita untuk memproses dan membentuk karakter kehidupan setiap kita, sehingga dengan cara demikian membuat kita tidak mudah kecewa, sakit hati, ataupun mungkin kepahitan, tapi kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Yang ketiga, kita harus belajar juga untuk mengatur waktu di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang menyia-nyiakan waktu mereka yang berujung pada kekacauan hidup, pada masalah, pada pergumulan, pada kesulitan yang mendatangkan stres yang sebenarnya tidak perlu untuk mereka alami. Namun ini terjadi karena kita tidak tahu dalam mengelola waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang keempat, bawalah segala sesuatunya kepada Tuhan di dalam doa. Jangan kita pikul sendiri, jangan kita tanggung sendiri. Kita tidak akan mampu. Hal itu akan membuat damai sejahtera dalam diri kita menjadi hilang, akan membuat sukacita kita juga menjadi hilang, bahkan membuat kita mengalami stres dan tertekan. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kelima, mari bersekutulah dengan sesama anak-anak Tuhan. Mari kita juga menjalin persekutuan
dengan sesama anak-anak Tuhan yang lain, supaya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena ketika kita berada di dalam kawanan, kita akan merasa aman, kita tidak merasa sendirian. Tetapi kita tahu ada orang-orang juga yang mau juga mengasihi dan peduli. Disitulah kita belajar saling mengerti, saling peduli satu dengan yang lain. Maka terbangun sebuah kehidupan yang indah di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini Tuhan Yesus menawarkan dalam kehidupan setiap kita hidup yang bebas dari stres, sehingga setiap kita dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Solusinya ada dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya, maka kehidupan kita pasti akan mengalami bebas dari stres. Percayalah kepadanya, berjalanlah dalam tuntunannya, maka kita dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur malam hari ini buat kasih pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau sangat baik. Malam hari ini kami merendahkan hati kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tapi kami mau belajar untuk tetap hidup sesuai dengan firman-Mu. Maka kami percaya kami dapat bukan hanya menjalani kehidupan ini, tapi juga sekaligus menikmati hidup yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama dengan kami, Tuhan bahkan ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan dan menyerahkan hidup kami malam hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur malam hari ini. Haleluya, amin. Hidup dalam Tuhan pasti banyak mengalami tantangan, tetapi selalu penuh dengan damai sejahtera, karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar bagi kita, sehingga kita bebas dari stres dan dapat menikmati hidup yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.